Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, setelah memicu pembentukan formasi itu, Chu Feng tidak tinggal di sana. Sebagai gantinya, ia melanjutkan perjalanan menuju lembah tersembunyi dunia. Alasan untuk itu adalah, karena jika dia berdiri tegak, itu akan terlalu jelas. Seolah-olah dia memberi tahu lawannya bahwa dia telah menemukan pembentukan formasi. Hanya dengan terus bergerak majulah, dia mampu membuat segalanya tampak normal, dan membuat lawannya mengambil umpan tersebut. Chu Feng, menurutmu siapakah orang yang akan menyergapmu nanti? Si ratu bertanya dengan penasaran. Sejauh yang aku tahu, orang terkuat di belakang Song Yuheng adalah kakeknya. Jika tebakan aku benar, itu pasti kakeknya, kata Chu Feng. Aku berpikir seperti itu juga. Song Yuheng dan ayahnya tampak sangat bodoh. Alasan mengapa Song Yuheng bisa mendapatkan pengakuan Duan Jidao adalah, itu semua karena kakeknya, kata si ratu. Itulah sebabnya, kakeknya adalah penyebab utama di balik semua ini. Jika aku bisa melenyapkan kakeknya di sini, aku akan menyapu bersih penghalang besar untuk adik kecil Wu Xiang, kata Chu Feng. Oh Chu Feng, kamu hanya tahu berpikir tentang demi adikmu itu, ucap si ratu sambil mengerutkan bibirnya. Dia hanya peduli tentang apakah Chu Feng bisa mendapatkan manfaat untuk dirinya sendiri atau tidak, dan sama sekali tidak peduli tentang kehidupan dan kematian saudaranya. Dan, wush! Tidak lama setelah Chu Feng melanjutkan perjalanannya, aura yang kuat muncul entah dari mana, lalu menutupi sekelilingnya, dan menyegel mereka sepenuhnya. Itu adalah lapisan pembentukan formasi. Seseorang telah menggunakan formasi spiritual untuk menutup lingkungan Chu Feng, dan kemudian mengurungnya di dalamnya. Selama pembentukan formasi itu ada, terlepas dari seberapa besar hal yang akan terjadi di sini, terlepas dari berapa banyak kehancuran dan kerusakan yang terjadi di sini, maka tidak akan ada orang yang akan tahu. Hahaha, pada saat ini, Chu Feng tertawa ringan. Kemudian, dia mengalihkan pandangannya ke arah tenggara. Alasan untuk itu adalah, karena seekor rubah akhirnya menunjukkan ekornya. Ikan yang dipancingnya, itu akhirnya meninggalkan lubangnya. Bas-bas. Chu Feng memperbaiki pandangannya ke daerah itu, dan ruang di sana sedikit bergetar. Kemudian, seorang lelaki tua dengan tatapan yang sangat menyeramkan keluar dari wilayah ruang itu. Orang itu tidak lain adalah kakek Song Yuheng. Kamu sudah tahu aku ada di sini? Tanya kakek Song Yuheng yang sangat cerdas. Dia segera menemukan bahwa, situasinya salah berdasarkan reaksi Chu Feng. Mengapa aku tidak tahu, balas Chu Feng sambil tersenyum. Senyumnya itu dipenuhi dengan penghinaan. Dia telah merasakan bahwa, lawannya memiliki kultivasi peringkat 2 kaisar marsial. Itu sudah seperti yang dia duga. Kamu kakek Song Yuheng kan? Tanya Chu Feng. Dia sudah menentukan identitas lawannya. Bagaimana kamu bisa tahu? Mustahil. Seharusnya tidak ada orang yang memberitahu kamu tentang hal ini. Ucap kakek Song Yuheng yang mulai panik. Dia khawatir bahwa rencana jahatnya telah terungkap. Chu Feng belum pernah bertemu dengannya sebelumnya, namun dia sudah tahu siapa dia. Inilah yang menyebabkan dia sangat khawatir. Cih, tidak perlu bagi orang lain untuk memberi tahu aku. Pembentukan formasi yang kamu buat sebelumnya, itu terlalu jelas. Hanya orang bodoh yang tidak bisa melihatnya, kata Chu Feng sambil mengejek. Tidak mustahil. Bagaimana kamu bisa melihat melalui pembentukan formasi yang aku atur? Tanya kakek Song Yuheng yang memiliki ekspresi tidak percaya. Aku akui, kamu memiliki beberapa keterampilan. Di antara spiritualis dunia dengan Snake Mark Royal Cloak, kamu bisa dikatakan cukup luar biasa. Namun sayangnya, apakah kamu berpikir bahwa metode spiritualis dunia dengan jubah kerajaan tanda ular, itu dapat disembunyikan dari spiritualis dunia jubah kerajaan tanda naga, balas Chu Feng. Saat Chu Feng berbicara, ia mengangkat tangan kanannya, dan memancarkan kekuatan spiritual dari miliknya dari ujung jari telunjuk.
Kekuatan spiritualnya yang keemasan dan mempesona, itu tampak seperti ular yang berenang di air saat berputar di sekitar jari Chu Feng. Namun demikian, kekuatan spiritual itu dipenuhi dengan tanda naga. Kamu seorang spiritualis dunia jubah kerajaan tanda naga. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana mungkin? Seru kakek Song Yuheng yang sangat terkejut. Saat ia mahir dalam teknik formasi spiritual, ia secara alami dapat menentukan dengan satu pandangan bahwa, kekuatan spiritual yang dilepaskan Chu Feng adalah milik seorang spiritualis dunia jubah kerajaan tanda naga. Namun sayangnya, dia tidak berani mempercayai matanya. Dia tidak berani percaya, bahwa seorang pemuda seperti Chu Feng akan menjadi spiritualis dunia jubah kerajaan tanda naga. Karena bagaimanapun, ini adalah sesuatu yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Jangan kaget seperti itu. Semua yang kamu lihat sekarang adalah kebenaran, kata Chu Feng dengan senyum berseri-seri. Pada awalnya, aku ingin membiarkanmu hidup. Tapi karena ini masalahnya, aku tidak punya pilihan selain membunuhmu, ucap kakek Song Yuheng. Setelah panik, kakek Song Yuheng tiba-tiba mengungkapkan niat membunuh. Setelah menyadari betapa menakutkannya Chu Feng, dia berencana untuk melanjutkan dengan niatnya sampai akhir, dan membunuh Chu Feng sekarang untuk mencegah mimpi buruk di masa depan. Oh, datanglah. Gunakan kemampuan apapun yang kamu miliki. Izinkan aku untuk melihat dengan tepat, seberapa kuat orang yang berani memberikan mayat palsu untuk menipu Duan Jidao. Balas Chu Feng sambil mengulurkan tangannya, dan mengangkat lehernya. Dia mengungkapkan penampilan yang menyatakan kepada kakek Song Yuheng untuk datang dan menyerangnya. Melihat betapa Chu Feng ini memandang rendah dirinya, ekspresi kakek Song Yuheng mulai menegang. Kemudian dia mengertakkan gigi karena marah, dan mengungkapkan kapak merah tua. Itu adalah persenjataan kekaisaran yang tidak lengkap. Saat ia melambaikan kapak itu, sinar bilah merah melesat keluar untuk memotong Chu Feng. Wush! Kakek Song Yuheng sama sekali tidak menahan diri. Serangan kapaknya begitu kuat sehingga, jangankan peringkat setengah marsial kaisar biasa, bahkan peringkat 2 kaisar bela diri biasa terbunuh jika mereka terkena serangan kapak itu. Bas-bas. Tepat pada saat ketika sinar bilah merah itu akan mencapai Chu Feng, riak muncul di ruang di depan Chu Feng. Ketika sinar pedang Crimson bersentuhan dengan riak tersebut, itu menghilang seolah-olah tenggelam ke dasar lautan. Ini, seru kakek Song Yuheng dengan sangat terkejut. Wajahnya yang sudah pucat mulai berubah semakin pucat, dan dia merasa semakin gelisah. Alasan untuk itu adalah, karena dia semakin menyadari bahwa pemuda di depannya ini jauh lebih sulit untuk dirawat daripada yang dia bayangkan. Alis seperti pedang kakek Yuheng segera menyipit, dan kemudian dia berteriak. Aku menolak untuk percaya hal ini, ucap kakek Song Yuheng. Dan kemudian dia mengangkat kapaknya untuk menyerang Chu Feng sekali lagi. Rumble. Setelah serangan kapaknya dikirim, bahkan ruang kekosongan mulai bergetar. Serangan penindas yang megah langsung tiba di depan Chu Feng. Hanya saja, kekuatan yang menindas itu secara alami tidak mampu melukai Chu Feng. Sementara kekuatan yang menindasi itu tidak mampu melukai Chu Feng, tapi serangan kapak emas yang terbang ke arah Chu Feng tidak bisa dipandang rendah. Ini bukan lagi tebasan kapak biasa. Justru sebaliknya, itu adalah keterampilan marsial tabu bumi. Kakek Song Yuheng telah menggunakan persenjataan kekaisarannya yang tidak lengkap, itu untuk melepaskan kartu asnya. Bas-bas. Namun meskipun tebasan kapaknya sangat kuat dan tidak bisa dibandingkan dengan serangan yang sebelumnya, tapi kesimpulannya persis sama dengan sebelumnya. Tebasan kapaknya bersentuhan dengan ruang di depan Chu Feng, dan tenggelam ke dalam ketiadaan. Tidak, ini tidak mungkin. Seru kakek Song Yuheng sambil memegang kapak raksasa di tangannya, dan mulai melangkah mundur berulang kali di udara. Lalu dengan ekspresi kaget, dia melihat ke arah Chu Feng. Itu seolah-olah dia tidak mampu menerima apa yang baru saja terjadi. Apakah kamu sudah selesai? Apakah tidak ada teknik lain yang tersisa? Ternyata kamu hanya setingkat ini saja, ucap Chu Feng sambil menggelengkan kepalanya karena kecewa. Dan, wush. Pada saat ini, kakek Song Yuheng tiba-tiba berbalik dan mulai melarikan diri.
Kamu mencoba melarikan diri ya? Aku khawatir ini sudah terlambat, ucap Chu Feng. Saat Chu Feng berbicara, dia melambaikan lengan bajunya, dan lapisan kekuatan spiritual muncul di depan kakek Song Yuheng. Kemudian, kakek Song Yuheng disegel olehnya. Dan setelah itu, Chu Feng berkata, "Sebenarnya sejak saat kamu muncul, kamu ditakdirkan untuk tidak dapat melarikan diri," ucap Chu Feng. Chu Feng memandang kakek Song Yuheng yang telah ditangkapnya oleh formasi spiritualnya. Selain itu, ada ekspresi penghinaan memenuhi mata Chu Feng. Kakek Song Yuheng telah menjalankan niat jahatnya, dan dengan cermat merencanakan untuk menyergap Chu Feng di sini. Namun demikian, dia tidak tahu bahwa saat Chu Feng memicu pembentukan formasinya yang tersembunyi, kakek Song Yuheng sudah sepenuhnya berada dalam genggaman telapak tangan Chu Feng. "Chu Feng, apa yang kamu rencanakan untuk dilakukan? Jika kamu berani menyentuh aku, Tuan Duan Jidao pasti tidak akan membiarkan kamu lolos begitu saja," ancam kakek Song Yuheng. Saat berjuang dalam pembutkan formasi Chu Feng, kakek Song Yuheng mengungkapkan ekspresi jahat dan mulai mengancam Chu Feng. Hahaha. Setelah mendengar kata-kata mengancam kakek Song Yuheng, Chu Feng tertawa terbahak-bahak. Dia benar-benar tidak dapat menahan dirinya. Alasan untuk itu, karena Chu Feng telah menemukan itu. Selain pemahaman yang cukup baik tentang teknik formasi, dia sangat kurang di tempat lain. Ini terutama berlaku dalam hal kekuatan pertempuran. Meskipun ia adalah kaisar marsial peringkat 2, tapi ia adalah marsial kaisar peringkat terlemah yang pernah ditemui Chu Feng sejauh ini. Dari sini Chu Feng bisa membayangkan, bahwa dia benar-benar tidak memiliki kualifikasi untuk menjadi kaisar bela diri, dan bahwa kultivasinya saat ini di peringkat 2 kaisar bela diri, itu hanya diperoleh melalui upaya cermat Duan Jidao yang telah membantunya selama bertahun-tahun. Dengan demikian, Chu Feng bertanya-tanya reaksi macam apa yang Duan Jidao akan lakukan, itu jika dia mengetahui bahwa orang yang telah dengan susah payah menumbuhkan selama bertahun-tahun, itu benar-benar telah menipu dirinya. Karena itulah, Chu Feng berkata kepada kakek Song Yuheng, "Yakinlah, aku tidak akan membunuhmu. Tapi aku memiliki senior Duan Jidao, biarkan senior secara pribadi membunuh kamu." "Apa katamu, apakah Tuan Duan Jidao secara pribadi akan membunuhku?" "Cih," ucap kakek Song Yuheng. Mendengar kata-kata itu, senyum mengejek muncul di wajah kakek Song Yuheng yang sebelumnya ketakutan. Meskipun dia tidak berani menjamin hal lain, tapi dia benar-benar yakin bahwa Duan Jidao sepenuhnya dalam genggaman telapak tangannya. Duan Jidao tidak hanya menganggapnya sebagai ajudan terpercaya, tapi ia juga menganggapnya sebagai dermawannya. Karena itulah, bagaimana mungkin Duan Jidao berani membunuhnya? Chu Feng ini hanya bermimpi. Jika Chu Feng membawanya ke Duan Jidao, maka dia tidak hanya akan memiliki sarana untuk menjelaskan semua yang terjadi di sini hari ini, dan dia juga dapat mengajukan tuduhan balasan terhadap Chu Feng. Memikirkan semua ini, kakek Song Yuheng mulai mengejek Chu Feng di dalam hatinya. Dia berpikir dalam hatinya bahwa, terlepas dari bagaimana Chu Feng yang menentang surga, dia masih terlalu berpengalaman. Karena itulah, bagaimana mungkin dia menang melawannya? Katakanlah, dengan temperamen Duan Jidao, jika dia mengetahui bahwa jasad Duan Qirou yang kamu sajikan itu palsu, apakah dia akan memaafkanmu? Tanya Chu Feng sambil menatap kakek Song Yuheng, dan menanyainya dengan senyum berseri-seri. Apa katamu?" seru kakek Song Yuheng. Mendengar kata-kata itu, kakek Song Yuheng segera panik, dan ekspresinya menjadi sangat emosional. "Kamu pasti tahu betul apa yang aku bicarakan," kata Chu Feng sambil tersenyum. "Kamu hanya bicara omong kosong. Hentikan ocehan kamu yang gila dan tidak berdasar." Kakek Song Yuheng membantahnya dengan semua itu. Pada saat itu, dia benar-benar panik. Sebelumnya, ketika dia pertama kali mendengar Chu Feng berbicara tentang mayat palsu, dia berpikir bahwa Chu Feng hanya mengoceh omong kosong. Lagi pula, banyak orang mengira bahwa dia telah memberikan mayat palsu. Namun setelah Chu Feng terus mengangkat hal ini dan berbicara dengan nada yang ditentukan, dia tidak punya pilihan selain panik. Apalagi sekarang, setelah dia dikalahkan dan ditangkap oleh Chu Feng,
dia benar-benar tidak tahu alternatif selain menyangkal hal seperti itu. Lagi pula, dia sama sekali tidak bisa mengakui bahwa itu nyata. Apakah aku mengoceh omong kosong atau tidak, itu akan diputuskan oleh senior Duan Jidao, kata Chu Feng sambil tersenyum berseri-seri. Senyumnya ini bahkan mengandung bawang. Kamu iblis sialan. Apa yang sebenarnya kamu rencanakan? Apa niatmu yang sebenarnya? Teriak kakek Song Yuheng. Hanya pada saat inilah, kakek Song Yuheng menyadari betapa menakutkannya Chu Feng ini. Pria muda ini hanyalah sebuah eksistensi yang mirip dengan mimpi buruk. Dia memiliki firasat bahwa, pemuda bernama Chu Feng ini akan merusak semua yang dia rencanakan dengan cermat. Semua upaya yang telah dia lakukan selama bertahun-tahun, itu semua akan sia-sia. Dia sangat tidak mau dan tidak berdamai, dan benar-benar mulai berteriak dengan histeris. Namun setelah beberapa teriakan, Chu Feng segera membungkamnya. Kemudian, Chu Feng mengeluarkan kantong penyimpanan khusus dan menempatkannya di dalamnya. Meskipun Kosmos Saks itu mampu menyembunyikan segala macam hal, tapi mereka tidak mampu menyimpan makhluk hidup. Dengan demikian, jauh lebih mudah untuk menggunakan kantong khusus untuk membawa orang yang masih hidup. Setelah menangkap kakek Song Yuheng, Chu Feng melanjutkan perjalanan menuju lembah tersembunyi dunia. Dalam perjalanannya ke sana, dia tidak menemui hambatan lagi. Pada saat ini, sebuah peristiwa yang sangat besar sedang terjadi di lembah tersembunyi dunia. Duan Jidao akan menyerahkan kekuasaannya kepada Song Yuheng. Pada saat ini, Duan Jidao, Yin Gongfu, Song Yuheng, dan ayah Song Yuheng, semuanya berkumpul di lokasi peristirahatan Duan Jidao, yaitu tempat makam Duan Qirou. Selain mereka, ada orang lain yang hadir di sana. Dia adalah Jiang Wuxiang, yang seharusnya dihukum. Jiang Wuxiang, dengan statusnya saat ini, tidak boleh diizinkan untuk berpartisipasi pada kesempatan seperti itu. Namun Song Yuheng tiba-tiba menemukan Duan Jidao, dan mulai memohon keringanan hukuman bagi Jiang Wuxiang. Karena Duan Jidao tidak ingin menghukum Jiang Wuxiang untuk memulai, maka ia secara alami melepaskan Jiang Wuxiang karena Song Yuheng tidak berencana untuk terus melanjutkan masalahnya. Namun demikian, bahkan ketika Duan Jidao tidak mengharapkan Song Yuheng, tanpa seizinnya telah membawa Jiang Wuxiang ke sini pada hari istimewa ini. Karena Duan Jidao adalah seseorang yang telah hidup lama sekali, bagaimana mungkin dia tidak memberitahu bahwa Song Yuheng berencana untuk menyerang Jiang Wuxiang dengan ini? Dia sebenarnya sengaja berusaha membuat Jiang Wuxiang menderita. Namun karena ia bertekad untuk menyerahkan kekuasaannya kepada Song Yuheng, Jiang Wuxiang cepat atau lambat harus menerima ini. Adapun rasa sakit yang akan dirasakan Jiang Wuxiang hari ini, ia harus menanggungnya cepat atau lambat. Dengan demikian, Duan Jidao tidak banyak bicara, dan malah bersiap untuk menyerahkan kekuasaannya kepada Song Yuheng di hadapan Jiang Wuxiang. Yuheng, kamu awalnya seseorang dari Song Royal Clan. Awalnya, Royal Bloodline mengalir di dalam dantianmu. Saat ini, apa yang kamu miliki adalah Bloodline Imperial. Mulai hari ini dan seterusnya, kamu akan memiliki garis darah kekaisaran terkuat di Tanah Suci Bela Diri. Namun sebelum itu, kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Kamu hanya perlu berterima kasih kepada satu orang, yaitu Kaisar Huang. Atau Tuan Huang Fuzhou. Kamu harus ingat ini. Kekuatan yang akan kamu peroleh hari ini, itu dianugerahkan kepada kamu oleh Tuan Huang Fuzhou. Lebih jauh lagi, kamu harus berjanji padaku satu hal. Garis keturunan yang kamu miliki ini, itu harus diteruskan kepada seseorang dari generasi muda di usia tua kamu. Lebih jauh lagi, kamu harus ingat ini. Kamu tidak diizinkan untuk mewariskan garis keturunan kamu kepada para jenius yang dipelihara oleh 4 klan kekaisaran besar, dan kamu juga tidak diizinkan untuk memberikannya kepada keturunan kamu. Kamu harus meneruskannya ke kandidat yang cocok. Apakah kamu mengerti? Duan Jidao bertanya pada Song Yuheng. Junior ini mengerti. Tuan, mohon yakinlah. Balas Song Yuheng sambil berlutut, dan bersujud kepada Duan Jidao. Baiklah. Masuk formasi, ucap Duan Jidao. Duan Jidao menunjuk ke area di depan makam, karena dia sudah menyiapkan formasi warisan di depan makam.
Selanjutnya ketika dia berbicara, dia duduk di tengah formasi. Mendengar dan melihat itu, Song Yuheng secara alami buru-buru memasuki formasi dan berbaring. Sebuah kegembiraan dan kebahagiaan yang tidak dapat ditemukan, itu telah muncul di wajahnya. Setelah dia selesai berbaring, dia bahkan sengaja melirik Jiang Wuxiang secara provokatif. Pada saat ini, hati Jiang Wuxiang terasa sakit dan pedih. Itu seolah-olah pisau tajam menggali hatinya, dan memotong dagingnya. Sakit hati semacam ini sangat menyakitkan, sehingga dia merasa seolah-olah ingin mati. Namun demikian, dia tidak punya pilihan selain menanggungnya. Dia hanya bisa memilih untuk tetap diam. Karena bagaimanapun, ia lebih rendah dari Song Yuheng, dan tidak mampu menang melawannya. Karena itulah, dia hanya bisa menonton ketika Duan Jidao memberikan kekuatannya pada Song Yuheng yang tidak tahu malu dan tercela itu. "Senior Duan, tunggu dulu," teriak seseorang. Tepat pada saat Duan Jidao hendak mengaktifkan formasi warisan, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Suara ini sangat mengejutkan semua orang yang hadir. "Chu Feng," seru mereka. Setelah melihat orang yang telah tiba, orang-orang yang hadir semua terkejut. Alasan untuk itu adalah, karena tidak ada dari mereka yang mengharapkan kedatangan Chu Feng. "Chu Feng, kenapa kamu ada di sini?" Dalam hal terkejut, orang-orang yang paling terkejut tidak lain adalah Song Yuheng dan ayahnya. Keduanya sudah tahu, bahwa kakek Song Yuheng berbohong untuk Chu Feng yang berada di luar lembah tersembunyi dunia. Selanjutnya dengan kekuatannya, selama Chu Feng berani kembali ke lembah tersembunyi dunia, dia pasti akan ditangkap. Dengan demikian, bagaimana mungkin bisa Chu Feng ada di sini? Apa yang sebenarnya terjadi? Mereka benar-benar bingung dan agak terpana. Apakah yang salah? Apakah kamu semua sangat kecewa karena aku berhasil sampai di sini? Ucap Chu Feng sambil melirik Song Yuheng dan ayahnya dengan tersenyum. Apa? Kecewa? Mendengar kata-kata itu, Duan Jidao, Yin Gongfu, dan bahkan ekspresi Jiang Wuxiang segera berubah. Mereka semua adalah orang pintar. Karena itulah, mereka secara alami berhasil mendengar konotasi khusus di balik kata kecewa. "Chu Feng, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Aku hanya ingin mengatakan bahwa, tempat ini bukan tempat yang bisa kamu masuki. Apa yang membuatmu berpikir kalau kamu memenuhi syarat untuk berada di sini?" Song Yuheng dengan marah mengecam Chu Feng. "Song Yuheng, itu seharusnya bukanlah yang paling ingin kamu katakan. Apa yang paling ingin kamu katakan adalah, di mana kakek aku?" kata Chu Feng. "Kamu, apa yang kamu bicarakan? Aku tidak mengerti," balas Song Yuheng. Mendengar Chu Feng mengatakan kata-kata itu, ekspresi Song Yuheng dan ayahnya menjadi berubah. "Tidak mengerti ya," ucap Chu Feng sambil tersenyum lagi. Kemudian, dia membuka kantong di punggungnya, dan melemparkannya ke tanah. Segera, kakek Song Yuheng muncul dari kantong itu. Dia menunjuk kakek Song Yuheng, dan berkata kepada Song Yuheng, "Apakah kamu mengerti sekarang?" tanya Chu Feng. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.